bagaimana supaya kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Kekhawatiran itu bisa menyerang siapa saja. Tetapi jangan sampai kita kemudian cemas secara berlebihan. Jangan sampai kemudian kita takut secara berlebihan. Jangan sampai kemudian kita menjadi khawatir secara berlebihan. Yang pertama, bagaimana supaya kita tidak hidup dalam kekhawatiran? Jangan tidak percaya. Dalam khotbah di bukit yang saya bacakan dalam perikop malam hari ini, dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-30, Alkitab berkata demikian. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini akan ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran itu bukan teman kita. Panik bukanlah cara kita menghadapi situasi yang ada di sekitar kita. Kekhawatiran tidak meniadakan kesusahan hari esok. Kekhawatiran hanya meniadakan kekuatan kita hari ini. Karena kalau kita khawatir, maka kekuatan kita akan berkurang. Orang percaya tidak boleh lebih dikuasai oleh rasa takut daripada imannya kepada Kristus. Harusnya orang percaya itu memiliki iman kepada Kristus lebih besar dari keadaan yang ada di sekitar dia, lebih besar dari situasi yang ada di sekitar dia. Mari kita perhatikan ketika kita berbicara tentang hai orang yang kurang percaya di dalam ayat yang ke-30 tadi. Kata hai orang yang kurang percaya dalam teks asli Alkitab itu dipakai kata oligopistoi. Oligopistoi ini berarti orang yang beriman kecil. Orang yang beriman kecil. Oligopistoi ini orang yang imannya kecil. Nah, kata ini dipakai sebanyak 4 kali dalam Injil Matius dan 1 kali dalam Injil Lukas sebagai dorongan untuk pertumbuhan iman dan teguran kepada orang-orang yang kurang percaya. Bapak Ibu, orang dunia itu menjadi khawatir karena mereka tidak mengenal Bapa mereka di sorga yang sesungguhnya. Bahkan orang-orang Kristen bisa menjadi khawatir karena mereka tidak mengenal Bapa mereka di sorga. Tetapi kita orang percaya, kita tidak harus khawatir dengan apapun keadaan yang ada di sekitar kita. Kita orang percaya, kita harus belajar percaya kepada Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan kita sekalian. Walaupun keadaan, walaupun situasi yang ada di sekitar kita tidak bersahabat, tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita belajar menggantungkan seluruh harapan kita kepada Tuhan. Karena bukankah Alkitab berkata kepada kita dalam 1 Petrus 5 ayat ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Waktu saya, Bapak Ibu Saudara, menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan dengan belajar percaya kepada Dia dan menyandarkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, maka saya percaya ada kekuatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita supaya tidak hidup dalam kekhawatiran? Yang pertama, jangan kita tidak percaya. Alkitab berkata, hai kamu orang yang kurang percaya. Menunjukkan bagaimana iman kita kecil. Iman yang hanya bisa terlihat dengan jawaban-jawaban doa yang sementara saja. Bukan dalam masalah-masalah yang besar dan dalam penderitaan kita tetap mampu percaya kepada Tuhan. Karena iman yang sesungguhnya, waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan kemudian kita menampakkan iman kita tersebut dalam perilaku-perilaku kita setiap hari, sehingga orang bisa melihat ada Yesus dalam hidup kita. Iman yang benar waktu kita mampu melakukan, mengaplikasikan firman itu dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua adalah bagaimana supaya kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Alkitab menjelaskan kita dalam ayatnya yang ke-33, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayat 33 berkata begini, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan
ditambahkan kepada kamu. Ayat ini seringkali menjadi slogan bagi banyak orang Kristen. Dijadikan stiker, ditaruh di mobil, ditaruh di rumah, di pintu, di lemari, di jendela, di Alkitab, di buku-buku. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kamu. Persoalannya adalah seringkali kita salah dalam memahami ayat ini. Karena ada banyak orang bukan fokus kepada mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, tetapi fokus kepada mencari semua yang ditambahkan kepadanya. Ini adalah sebuah kekeliruan. Harusnya yang menjadi fokus kita adalah bagaimana kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan kepada semua yang ditambahkan kepada kita. Sehingga waktu kita fokus kepada hal yang keliru, akhirnya kita menjadi kecewa dalam hidup ini. Akhirnya kita menjadi khawatir dalam hidup ini. Akhirnya kita menjadi takut dalam hidup ini. Kata carilah dalam ayatnya yang ke-33 ini berasal dari kata Yunani zetete. Zetete ini dari kata zeteo yang berarti mencari. Nah, mencari ini merupakan kata kerja aktif. Sebuah tindakan terus-menerus yang memiliki makna adalah keasikan terus-menerus ketika mencari sesuatu atau berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ketekunan untuk memperoleh sesuatu. Jadi kata carilah ini adalah sebuah tindakan aktif yang terus-menerus untuk mencari sesuatu, untuk menemukan sesuatu, untuk memperoleh sesuatu. Dan saking kita terus-menerus mencarinya, kita memiliki keasikan dalam kita mencari itu. Nah, kata dahulu dalam ayat ini berasal dari kata Yunani proton. Proton itu Bapak Ibu mengandung arti pertama dalam urutan atau kepentingan. Jadi menduduki hal yang pertama dalam semua urutan kepentingan, dalam semua skala prioritas yang dibuat, maka itu menduduki urutan yang pertama atau menempati tempat yang tertinggi dalam kesenangan kita. Jadi dahulu itu, kata dahulu itu menduduki tempat yang tertinggi, yang pertama dalam urutan kepentingan, tempat yang tertinggi dalam kesenangan kita. Kerajaan Allah itu menunjuk pada otoritas dan pemerintahan Allah. Nah, kebenarannya itu berkaitan dengan sifat dan karakter yang ada pada Allah yang harus kita miliki. Karena itu, arti mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya adalah bagaimana kita melakukan dan memberlakukan kehendak Allah dengan menempatkan otoritas Allah sebagai yang tertinggi dalam seluruh aspek hidup kita, baik dalam kata-kata, dalam kita bertindak, dalam kita bertingkah laku sesuai dengan karakter Allah. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, kita harus menempatkan dalam urutan yang pertama semua kepentingan kita dan menempati tempat yang tertinggi dari segala kesenangan kita dalam hal kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini menjadi sebuah usaha yang kita lakukan dengan tekun, dengan bersungguh-sungguh, dan akhirnya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya bukan kepada semua yang ditambahkan itu, tetapi mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini menjadi sebuah kesenangan bagi kita sekalian. Karena itu kalau orang yang mengerti kebenaran ini, maka bagi dia tidak ada masalah untuk melekatkan hidupnya kepada Tuhan. Bagi dia tidak ada masalah untuk dia mendahulukan Tuhan di dalam setiap tindakan dan perilaku dia. Dia mengikatkan dirinya kepada Tuhan. Bukan sebuah persoalan ketika dia menanggalkan semua keinginan dunia yang ada pada dirinya. Bukan sebuah persoalan lagi karena dia mengutamakan Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dahulu. Dia mengikatkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Itu artinya kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Artinya dunia tidak bisa mengikat kita, Bapak Ibu Saudara. Dunia tidak bisa membelenggu kita, Bapak Ibu Saudara. Artinya
dunia tidak bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Kecintaan kita dalam kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dahulu, itu menjadi yang utama dalam hidup kita. Bukan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Karena kekhawatiran kita seringkali berhubungan dengan keinginan kita untuk memiliki dunia ini. Kekhawatiran kita seringkali berhubungan dengan bagaimana kita meraih masa depan kita dalam cara pandang kita sendiri. Kita khawatir karena berbagai kemewahan yang disodorkan oleh dunia ini. Kita khawatir karena hidup kita masih melekat kepada dunia ini. Namun jika hidup kita melekat kepada Tuhan, namun jika hidup kita melekat kepada kerajaan Allah, namun jika hidup kita berjalan seirama dengan kehendak Allah, maka kita tidak perlu khawatir apapun keadaan yang ada di sekitar kita, apapun situasi yang ada di sekitar kita. Selagi hati kita melekat kepada Tuhan, selagi hidup kita melekat kepada kerajaan Allah, berjalan seirama dengan Tuhan, maka itu bukan menjadi persoalan dari segala pergumulan yang ada di sekitar kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena hidup kita melekat sepenuhnya kepada Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini sedang khawatir? Engkau sedang diliputi oleh ketakutan. Engkau sedang diliputi oleh kecemasan karena keadaan yang ada di sekitarmu. Engkau merasa sepertinya engkau sedang berada di persimpangan jalan. Atau engkau merasa sepertinya beban persoalan pergumulan itu begitu menekan hidupmu. Karena mungkin engkau terlalu mencintai dunia ini. Atau mungkin dunia ini berusaha menarik engkau keluar dari kehendak Allah sepenuhnya. Mari datang kepada Tuhan. Mari berbalik kepada Tuhan. Alkitab berkata kepada kita, hanya dekat Allah saja aku bisa tenang. Kedekatan kita dengan Tuhan itulah yang membuat kita tinggal tenang di tengah persoalan dan pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini. Jika Bapak Ibu Saudara yang sedang menonton program ini, engkau sedang khawatir, engkau sedang takut, engkau sedang cemas, lekatkan hidup